Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program renungan pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana kita menjalani kesesakan dalam kehidupan kita oleh karena masalah, tantangan, persoalan yang kita alami. Saudara, dalam hidup ini terkadang kita mengalami kesesakan oleh karena beratnya persoalan. Kita mengalami kesesakan oleh karena banyaknya masalah, oleh karena kesulitan ekonomi, oleh karena penyakit, oleh karena masalah keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Setiap orang tidak akan terlepas dari masalah-masalah dalam dia menjalani hidupnya, dan masalah-masalah tersebut membuat kita seringkali mengalami kesesakan, terlalu berat, terlalu sulit masalah-masalah yang kita alami. Dan oleh karena banyaknya beban, hidup ini jadi terasa sesak saudara. Bagaimana kita menjalaninya? Karena kalau kita salah menjalani hidup yang terasa sesak oleh karena masalah dan persoalan, maka hidup kita akan semakin rumit, maka masalah akan semakin besar, maka beban akan semakin berat. Artinya apa saudara? Kita harus bisa menjalani masa-masa kesesakan dalam hidup kita dengan cara yang benar, supaya masa-masa kesesakan tersebut bisa berlalu, supaya masa-masa kesesakan tersebut bisa kita lewati dan kita selesaikan. Dan kalau masa-masa kesesakan tersebut bisa kita selesaikan, bisa kita hadapi dengan benar, biasanya sesuatu yang besar akan terjadi, biasanya mujizat yang besar akan terjadi, biasanya ada hasil yang besar yang akan kita alami jika kita mampu melalui dan menjalani kesesakan-kesesakan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini saudara, karena mungkin saudara dalam kehidupan saudara saat ini pun sedang mengalami kesesakan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara hari ini, dan bagaimana seharusnya saudara menjalani hidup saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara rindu bebas dari kesesakan hidup saudara, kalau saudara rindu menjalani situasi-situasi kesesakan dalam hidup saudara dengan cara yang benar, sehingga pada akhirnya juga akan berdampak positif, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita mau renungkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara.
Dan kemudian saya juga akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud, karena Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Daud menegaskan bahwa di dalam kesesakan Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Ada masa-masa kesesakan yang dia alami dalam hidupnya, dan kemudian dalam masa-masa kesesakan itu dia menjelaskan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Dan kemudian saudara, setelah dia menjalani masa-masa kesesakan oleh karena kesulitan, oleh karena masalah persoalan dalam hidupnya, akhirnya Allah mengerjakan kelegaan di dalam hidupnya. Saya percaya saudara, di dalam kehidupan saudara ada masalah, tantangan, persoalan yang mungkin seringkali saudara hadapi karena tidak ada manusia yang bisa bebas dari masalah, persoalan, dan tantangan kehidupan. Dan saya percaya dalam semua kesesakan masalah persoalan tersebut, saudara rindu mengalami kebebasan, saudara rindu mengalami kelegaan. Tuhan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan saudara. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud, di mana dalam kesesakan hidup yang dia alami oleh karena tantangan, masalah, dan persoalan saudara, Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Tuhan mengerjakan kelegaan bagi dia. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8 saudara, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Allah memberi sukacita ketika dia menghadapi kesesakan-kesesakan dalam hidupnya dengan cara yang benar. Di mana sukacita tersebut dia berkata lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ada satu sukacita yang Tuhan kerjakan melebihi daripada sukacita yang bisa diberi oleh karena kelimpahan, melebihi sukacita yang bisa diberi oleh karena kecukupan materi, melebihi sukacita yang bisa diberi oleh karena mujizat terjadi,
oleh karena keberhasilan dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu sukacita yang khusus, sukacita spesial yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Itu karena dia menjalani kesesakan, masa-masa kesesakan dalam hidupnya dengan cara yang benar, saudara. Bahkan dikatakan lagi ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dia bisa beristirahat dengan tentram, dia bisa beristirahat dengan aman, dia bisa membaringkan dengan tentram karena Tuhan yang membiarkan dan memberikan kepadanya keamanan dan ketentraman. Saudara, luar biasa pengalaman hidup Daud, dan saya percaya setiap kita rindu mengalaminya, di mana Tuhan memberikan kelegaan, di mana Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan memberikan keamanan dan ketentraman. Itu yang dialami oleh Daud dalam hidupnya ketika dia menjalani masa-masa sulit, masa-masa berat, di mana dia mengalami kesesakan oleh karena masa-masa yang sulit tersebut, tetapi dia jalani dengan cara dan sikap yang benar, dan akhirnya dia mengalami perkara besar. Ada ketentraman, ada kelegaan, ada sukacita yang Tuhan kerjakan menggantikan kesesakan dalam kehidupannya. Saat ini saudara, mungkin saudara sedang mengalami beban berat dalam hidup saudara. Mungkin ada masalah persoalan, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, masalah di pekerjaan, masalah dalam kesehatan, dan sebagainya yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Dan masalah-masalah itu menyesakkan hidupmu. Masalah itu terlalu berat bagimu. Masalah itu bertubi-tubi. Belum selesai yang satu, yang lain sudah datang. Belum selesai lagi yang satunya, yang lain lagi sudah datang. Seringkali saudara dalam hidup ini ada bertumpuk-tumpuk masalah yang membebani, yang menindih kehidupan kita, yang membuat hidup ini terasa sesak. Dalam situasi-situasi yang demikian saudara harus menghadapi masalah dan masa kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara dengan cara yang benar, supaya akhirnya kesesakan tersebut akan berubah menjadi kelegaan. Kesesakan tersebut akan berubah menjadi sukacita. Kesesakan tersebut akan berubah menjadi ketentraman dan keamanan. Allah menggantikan kesesakan dalam hidup saudara. Allah menggantikannya dengan ketentraman. Hadapi semuanya dengan cara yang benar, saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana kita menjalani masa kesesakan dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud dalam masa-masa kesesakan dalam hidupnya ada di ayat yang kedua, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi aku kelegaan. Yang pertama, saudara, yang dia tegaskan, yang dia lakukan dalam menghadapi kesesakan dalam hidupnya adalah di mana dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan itu. Dia mohon jawaban dari Tuhan. Dia minta Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya ketika dia mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Dia berkata, ya Tuhan, jawablah aku. Dalam masa sulit, dalam kesesakan yang dia alami, dia tidak lari kepada yang lain, saudara. Dia tidak lari untuk mencari pelampiasan. Tetapi dalam kesulitan kesesakan yang dia alami, dia berkata, ya Tuhan, aku berseru dan jawablah aku. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan, Dia Allah yang penuh kasih.
Dia menantikan kita terus berseru kepada Dia. Dia menantikan waktu untuk menjawab kita, memberi kelegaan bagi kita di masa-masa kesesakan. Dia menantikan waktu bagi kita untuk memberi sukacita bagi kita dan memberi keamanan dan ketentraman, menggantikan segala kesulitan, beban berat yang menyesakkan kehidupan kita. Allah adalah Allah yang baik, yang akan menjawab kita dalam segala kesesakan kita, saudara. Itu sebabnya apapun yang saudara alami yang menyesakkan kehidupan saudara, yang paling utama adalah datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, berserahlah kepada Dia, harapkan mujizat daripada Dia, nantikan campur tangannya di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan kehidupannya, sehingga kesesakan itu diubah oleh Tuhan menjadi kelegaan, sukacita dan ketentraman, saudara. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia berlari kepada Tuhan, dia berseru, dia mengadu, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang campur tangan dan menjawab dia. Dan hari ini pun yang paling utama yang harus saya dan saudara kerjakan dalam kesesakan-kesesakan hidup kita adalah berserulah kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam renungan-renungan, baik renungan pagi maupun renungan malam, saudara, di akhir dari renungan tersebut saya sisipkan di sana waktu untuk kita doa bersama. Supaya apa, saudara? Ada waktu untuk bagi saudara berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Karena dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, berdoa, dan berdoa. Kita harus berseru kepada Tuhan. Dia adalah jawaban bagi kita, saudara. Itu sebabnya hari ini, awali hari ini dengan berseru kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama di akhir dari video ini, saudara. Mari berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang akan menggantikan segala kesesakan saudara menjadi kelegaan, menjadi sukacita, menjadi ketentraman dan keamanan. Dia ubah semuanya, saudara. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Daud, yang harus kita terapkan dalam hidup kita, bagaimana dia mengalami kesesakan dan apa yang dia lakukan dalam kesesakan yang dia alami. Di ayat yang kelima, dia mengajarkan kepada umat Tuhan apa yang dia alami. Dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang Tuhan tegaskan di sini, yang Daud lakukan dalam kehidupannya adalah di mana dia belajar untuk berdiam diri dan tidak berbuat dosa dalam kesesakan yang dia alami. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, kita harus belajar untuk berdiam diri. Kita harus belajar untuk mencari solusi, berdiam diri, mencari kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah merespon, supaya kita tidak salah bertindak dalam segala kesesakan-kesesakan yang kita alami di dalam hidup kita, saudara. Belajar berdiam diri dan jangan berbuat dosa. Itu hal kedua yang dikerjakan oleh pemazmur ini, oleh Daud, saudara. Dalam kesesakan yang dia alami, dia belajar berdiam diri. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Begitu banyak orang-orang yang ketika masalah hidupnya rumit, akhirnya dia mulai tenggelam dalam dosa. Akhirnya dia mulai masuk ke dunia hitam, saudara. Oleh karena sulitnya hidup yang dia alami. Dengar, saudara, semakin sulit kehidupan yang kita alami, seharusnya semakin kita berlari dan berseru kepada Tuhan. Semakin sulit kehidupan yang kita alami, seharusnya semakin kita mencari waktu untuk berdiam diri dan jangan berbuat dosa. Waktu untuk berdiam diri dan mencari kehendak Tuhan. Itu yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Dalam kesesakan yang dia alami, dia belajar berdiam diri dan dia tidak berbuat dosa. Kemudian, saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan-kesesakan hidup yang dia alami, itu ada di ayat yang ke-6, saudara, di mana dia berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan.
Saudara, yang ketiga yang dia lakukan, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap memberi korban persembahan yang benar kepada Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan-persembahannya. Dia tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup untuk mengubah kesesakannya menjadi kelegaan, sukacita, dan ketentraman. Dia percaya Tuhan sanggup mengubah situasi dan kondisi kehidupannya. Itu sebabnya dia tetap percaya dan dia tetap memberi persembahannya, korbannya kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, percayalah, Allah sanggup campur tangan, Allah sanggup bertindak, Allah sanggup mengubah semuanya. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara saat ini, Allah sanggup mengubah segala situasi, kondisi kehidupan saudara. Itu sebabnya tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Tetap persembahkan korban bagi Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Sebagai salah satu contoh saudara yang menjadi kesaksian nyata, saya kenal ada seorang ibu yang dia mengidap kanker darah saudara. Bayangkan, kanker darah, penyakit yang paling mematikan. Biasanya orang yang kena kanker darah hidupnya akan putus asa dan dia tidak akan berbuat apa-apa lagi. Dia tidak akan semangat untuk melakukan apa-apa lagi. Mungkin dia menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi ibu yang saya kenal ini saudara, ketika dia divonis bahwa dia kanker darah, dia semakin giat melayani. Di media sosial hari ini dia semakin giat melayani. Dia memberi korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, yaitu dia mengalami kanker darah saudara. Dia makin sibuk dan makin giat melayani, sehingga ketika vonis dikatakan sekian bulan lagi dia akan sanggup bertahan hanya sekian bulan ke depan. Tapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun dia mengidap kanker darah tersebut. Dia masih hidup, dia masih fit saudara, dia masih melayani Tuhan dengan giatnya hari ini di media sosial karena situasi pandemi ini. Saudara, dalam kesesakan yang saudara alami, mari tetap percaya kepada Tuhan, persembahkan korban bagi Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan akan mengerjakan perkara besar di dalam hidup saudara. Sama seperti ibu ini, vonis dokter pun batal dalam hidupnya ketika dia meresponi situasi kesesakan. Dia tetap memberi persembahan kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bagaimana cara kita menjalani kesesakan dalam hidup kita saudara? Kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Kita harus belajar berdiam diri. Dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka dengan demikian, apa yang akan kita alami? Dalam kesesakan saudara akan mengalami kelegaan. Dalam kesesakan Tuhan beri sukacita. Dan Tuhan mengubah segala kesesakan saudara menjadi satu sukacita, ketentraman dan kedamaian, kelegaan akan saudara alami dalam hidup saudara. Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, berseru bersama dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami. Percayalah, Tuhan akan mengubah semuanya menjadi kelegaan. Itu sebabnya terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Dan saya juga akan berdoa untuk kegiatan saudara hari ini dan profesi yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Percaya Dia Allah yang mengasihi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mendengar kami. Dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan
mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa. Dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai. Penyertaan-Mu nyata bagi mereka sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka maksimal dan berhasil. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam apapun yang mereka kerjakan, beri mereka hikmat Tuhan. Beri mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan segala tugas, tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, hikmat Tuhan kiranya memenuhi anak-anak-Mu dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka ya Tuhan. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka. Berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah dalam keadaan sulit, dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagi-Mu ya Tuhan, bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati apa yang mereka tanam ya Tuhan, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai dengan penuh sorak-sorai. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati cuaca, berkati musim demi musim, sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, berkati juga para nelayan. Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan ya Tuhan. Biarlah mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati semua para nelayan ya Tuhan. Para pedagang juga Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para buruh. Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Tuhan menjaga, melindungi mereka di dunia kerja mereka ya Tuhan. Tuhan angkat kehidupan dan ekonomi mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Berkati, jaga, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka untuk mereka dipromosikan, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Berkati para PNS ya Tuhan, Tuhan campur tangan, berkati kehidupan mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka. Jadikan anak-anak-Mu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Tuhan, berkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang-orang yang mereka rawat. Mereka diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para medis, semuanya Tuhan berkati. Bapa yang baik, bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anak-Mu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka, biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sudah pensiun dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang profesi mereka belum disebutkan, hamba berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anak-Mu sekalipun belum disebutkan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan campur tangan, kerjakan kesembuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan kiranya yang terus memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dan beri hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah, persoalan dalam kehidupan mereka. Apakah itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tuhan tolong.
Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi. Suami, istri, anak-anak semuanya takut Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera Tuhan, penuh sukacita Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus, ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami ya Tuhan. Ini seruan kami, hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mujizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam hidup mereka. Jadikan mereka berhasil, nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu dicurahkan, kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah dikuatkan, saudara sudah didoakan, dan saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, sehingga saat ini saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara saat ini rindu berlangganan dengan program ini, program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, dan jadilah saudara anak-anak Tuhan yang berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.